ayatnya. Yefanya pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kalau tidak, oke, saya bacakan saja. Demikian firman Tuhan, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Ayat keduanya saudara baca sama-sama, 1, 2, 3. Ayat yang ketiganya, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, dan mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jelas firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini mengatakan kita harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan jelas dikatakan ini, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan. Saudara, kalau kita lihat judul perikopnya, saudara tahu judul perikopnya apa? Seruan untuk bertobat. Artinya biasanya yang harus bertobat itu adalah orang-orang yang berbuat jahat, benar? Orang pembunuh, orang pemfitnah, orang pemabuk, orang-orang yang suka berbuat kejahatan itu harus bertobat. Tapi saudara perhatikan, orang yang gak semangat itu wajib bertobat sebelum murka Tuhan datang atas kamu. Amin. Makanya saya katakan pada kesempatan pagi hari ini, saudara, kita harus tetap bergairah bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Kalau tidak bertobat, murka Tuhan akan datang kepadamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, jadi kita mau melihat kalau kita sudah mulai lesu-lesu, nggak semangat lagi ke gereja, nggak semangat lagi bersaksi, memberitakan Injil, hati-hati saudara, bertobat. Kita harus tetap bergairah, kita harus bersemangat dalam Tuhan, kita harus tetap panas di dalam Tuhan. Kalau kita suam-suam kuku dingin, apalagi Tuhan akan muntahkan kita. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, kita mau melihat Daniel. Ya, kita tahu ceritanya bahwa Daniel dilemparkan ke gua singa. Ya, itu kenapa, saudara? Nah, sebelum Daniel dilemparkan ke gua singa, jelaskan Daniel kan berdoa kepada Tuhan Allah. Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan itu ketahuan. Barang siapa yang tidak menyembah patung raja, dewa yang disembah oleh raja, dia akan dijebloskan ke gua singa. Nah, Daniel ketahuan, dia berdoa kepada Tuhan Allahnya 3 kali sehari, bayangin saudara. Bukan 3 kali sehari setengah sendok makan, itu kan makan obat ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Daniel dijebloskan ke gua singa. Sebelumnya dia diintimidasi dulu. Kalau kamu tetap menyembah Tuhan Allahmu, kamu akan dijebloskan ke gua singa. Tapi Daniel tidak menghiraukan itu semua. Nah, maksudnya apa, saudara? Daniel diintimidasi supaya semangatnya patah. Amin. Supaya dia tidak semangat lagi menyembah Tuhan Allahnya. Oh, daripada gua mati dilemparkan ke gua singa, mendingan gua nggak berdoa lagi gitu kan. Apakah saudara juga seperti itu? Kalau hujan gede gitu kan, udahlah nggak usah ke gereja lagi. Toh minggu depan juga masih ada, belum tutup gerejanya di Lembang. Betul kan? Apa gitu? Kita harus tetap bergairah dalam Tuhan. Mau hujan kek, mau apa kek, mau badai kek, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tetap bersemangat bergairah dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah, Daniel diintimidasi supaya semangatnya patah. Itu memang tugas iblis untuk membunuh semangat anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan begitu juga sama Sadrak, Mesak, Abednego, temannya Daniel, dia ada di negeri pembuangan di Babel. Sama, mereka juga sama. Ketika mereka tidak menyembah patung raja, dewa yang disembah oleh raja, mereka akan dilemparkan ke dapur api yang sangat dipanaskan 7 kali lipat. Tapi mereka bilang apa? Allah yang aku sembah pasti menolong aku.
kalaupun Allah yang kusembah tidak menolong aku, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung raja dan dewa yang disembah oleh raja. Dahsyat. Dan memang mereka pun dijebloskan, dilemparkan ke dapur api. Saudaraku yang kasih Tuhan. Nah, maksudnya sama Sadrak, Mesak dan Abednego juga, supaya semangatnya dia tidak mau lagi menyembah Tuhan Allahnya. Diintimidasi dulu. Mereka pikir, kalau kita pikir, aduh, gue dilemparkan ke dapur api, mati gosong gitu kan, jadi debu mungkin. Saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi mereka tidak patah semangatnya. Mereka tetap bergairah dalam Tuhan. Amin. Bahkan imannya dikatakan, sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak membela aku, tidak menolong aku tidak akan menyembah patung raja dan dewa yang disembah oleh raja. Saudara, apa bisa berkata demikian? Sekalipun Tuhan tidak memberkati aku tetap menyembah Tuhan Allahku. Aku tetap berbakti, aku tetap ke gereja. Apakah saudara bisa berkata demikian? Sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan penyakitku, aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku tidak akan berpaling kepada Tuhan. Dari Tuhan, aku tetap menyembah Tuhan Allahku yang sudah menyelamatkan aku di kayu salib. Apakah saudara bisa berkata demikian? Saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus tetap bersemangat, bergairah di dalam Tuhan. Ya, nah, di akhir zaman ini juga ada banyak keluarga-keluarga Tuhan yang sudah tidak bergairah lagi, tidak semangat lagi di dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya. Suami-suami melihat istri-istri sudah tidak bersemangat lagi, mau berangkat kerja, suami ya istrinya masih pakai rol-rolan, pakai daster kene gitu kan, pulang kerja gitu, udah capek, lelah gitu kan, melihat istrinya masih rol-rolan kene, masih pakai daster kene. Beda ya sama temen yang di kantor ya. Temen yang di kantor mau wangi, rapi, berdandan, gulis gitu kan. Nah, makanya saudara jangan heran banyak cowok-cowok yang selingkuh, cari yang seger-seger di luar karena sudah tidak semangat lagi menjalani kehidupan dengan keluarganya. Nah, begitu juga sama istri-istri juga banyak yang sudah tidak semangat lagi menjalani kehidupan keluarganya ya. Karena suaminya pengangguran, hobinya mancing. Saudara, kalau udah mancing urusannya itu bukan 1 jam 2 jam, saudara bisa berangkat pagi pulang malam itu. Ya, udah pulang nggak bawa hasil apa-apa, ngelihat di rumah nggak ada makanan, marah-marah suaminya. Istrinya bilang, gimana ini kamu nggak bawa apa-apa, pengangguran, nggak bawa duit, nggak apa, nggak ada makanan, marah melulu. Udah nggak semangat lagi menjalani kehidupan rumah tangganya. Dan hal ini kalau tidak dibereskan cepat-cepat itu bisa berujung kepada perceraian. Amin. Dan suatu ketika, saudaraku yang kasih Tuhan, terjadilah perceraian itu. Karena sudah tidak bisa ditanggulangi lagi. Istri suami bercerai. Dan akhirnya mereka memperebutkan hak asuh anaknya. Mereka ke pengadilan dan mereka memperebutkan hak asuh anaknya. Seorang istrinya di pengadilan berkata kepada hakim, Pak Hakim tahu saya sudah mengandung selama 9 bulan. Saya juga yang sudah melahirkan, urusannya hidup mati. Ketika saya melahirkan anak saya, dan saya juga yang menyusui anak saya membesarkan dia. Berarti hak asuh itu ada jatuh harusnya ke tangan saya. Pak Hakim bilang, ya memang ibu yang berhak untuk mengasuh anak ini. Karena ibu yang sudah mengandung, melahirkan, menyusui. Tapi sebagai hakim yang adil, hakim ini juga tidak langsung memutuskan ketok palu, ibu yang berhak, tidak. Jadi akhirnya Pak Hakim juga menanyakan kepada suaminya, Bapak, apakah Bapak punya pembelaan atas statement yang disampaikan oleh istri Anda? Ya Pak Hakim, saya nggak punya statement apa-apa, saya nggak punya pembelaan apa-apa.
Cuman saya mau bercerita, Pak Hakim tolong jawab dengan jujur. Begini loh Pak Hakim, waktu saya main-main ke mall, saya haus. Dan saya akhirnya menemukan alat mesin minuman itu ya. Ada mesin minuman kan, kita masukkan koin. Nah, lalu saya masukkan koin ke mesin itu, lalu mesin itu saya pencet, gejek, lalu gelutuk gitu kan, keluarlah Coca-Cola. Saya ambil. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Hakim, tolong jawab dengan jujur. Ketika saya memasukkan sesuatu ke mesin itu dan keluarlah minuman itu milik saya apa milik mesinnya? Jawab, milik siapa? Minuman itu akhirnya milik siapa? Milik orang yang memasukkan koin itu, betul ya? Nah, Pak Hakim jawab milik siapa? Ya, milik orang itu, milik Bapak. Karena Bapak sudah memasukkan sesuatu dan keluarlah minuman Coca-Cola. Nah, apa bedanya? Saya sudah memasukkan sesuatu kepada istri saya dan keluarlah anak, milik siapa sekarang anaknya? Hakimnya gogodeg, tapi bisa nggak jawab. Bener ini milik Bapak katanya. Logikanya masuk, ini milik Bapak jadinya. Protes istrinya, Pak Hakim gimana? Tadi katanya milik saya. Anaknya hak asuhnya jatuh ke tangan saya. Kenapa sekarang jadi berubah pikiran? Ya memang masih logika tadi. Ilustrasi tadi masuk logika katanya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi intinya kita harus tetap bersemangat. Amin. Di dalam Tuhan kita harus tetap bersemangat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak bersemangat, apa yang dikatakan oleh Amsal pasal 17 ayat 22. Kita mau melihat Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Sudah tahu kalau tulang udah kering itu pasti stroke, pasti lumpuh, betul ya? Makanya suka ada operasi sumsum tulang belakang gitu kan. Nah, ini tulang yang kering pasti sakit, stroke. Nah, begitu juga semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, orang yang sudah tidak ada semangat lagi itu bawaannya pengen menyendiri aja. Pengen menyendiri, udah gak semangat hidup lagi. Bayangkan, awalnya udah pengen menyendiri aja, ngalamun, ya. Pasti ujungnya pasti bunuh diri. Betul kan? Makanya ada banyak anak orang Kristen yang udah gak tahan lagi, udah gak punya semangat hidup lagi. Mereka pasti bunuh diri. Amin, saudara. Ya. Nah, kita juga mau melihat orang-orang yang tetap bersemangat di dalam Tuhan. Masalah apapun boleh datang, cobaan tidak boleh datang. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Kita lihat Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Amsal pasal 18 ayat yang 14. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Enggak ada. Amin. Tapi orang yang bersemangat di dalam Tuhan, masalah boleh datang, ujian boleh datang, pencobaan boleh datang, tapi dia dapat menanggung semuanya itu. Amin. Bisa keluar menjadi pemenang. Makanya kita harus tetap bersemangat di dalam Tuhan, bergairah di dalam Tuhan. Ya. Nah, kita mau masuk dalam poin-poin yang pertama, ya. Kita harus bersemangat dalam hal apa? Kita harus memiliki semangat dalam hal apa? Yang pertama, kita harus bersemangat untuk mengalami perubahan. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, target hidup kita adalah serupa dengan gambarannya. Setuju? Itu target hidup kita, untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Dan untuk menjadi serupa dengan gambarannya, tanpa perubahan kita tidak akan mungkin bisa. Amin. Kita harus mengalami perubahan dari hari ke sehari. Terus mengalami perubahan. Baik karakter kita, kehidupan kerohanian kita, pembacaan firman Tuhan kita, kehidupan doa kita,
kehidupan ibadah kita itu harus terus mengalami perubahan. Amin. Tanpa perubahan kita tidak akan bisa mengalami serupa dengan gambarannya. Kita mau baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mungkin saudara bilang, ya habis gimana Pak Pendeta, saya mah dari dulunya juga udah gini, gak bisa robah-robah lagi. Kan sama Tuhan Yesus juga gak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus gak berubah? Karena Tuhan Yesus sudah mencapai titik sempurna. Amin. Ini jelas firman Tuhan, ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang pertama. Terus yang kedua, kita berubah supaya apa? Kita berkenan kepada Allah. Yang ketiga, kita mengalami perubahan supaya apa? Menjadi sempurna. Firman Tuhan katakan apa? Menjadi sempurna. Amin. Serupa dengan gambarannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya makanya kita harus mengalami perubahan terus dari hari ke sehari, ya. Berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Dari sejak lahir? Coba kita mau introspeksi. Sudahkah kita semakin kerohanian kita semakin dewasa di hadapan Tuhan? Apakah kita masih gampang tersinggung? Apakah kita masih suka menyimpan kesalahan orang lain? Masih menyimpan sakit hati? Kalau seperti itu berarti kita belum mengalami perubahan. Amin. Kita harus semakin dewasa, semakin memiliki kasih Kristus, buah-buah roh kita hasilkan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, semakin dewasa semakin berubah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, makanya kita harus terus berubah dari hari ke hari untuk mencapai kesempurnaan serupa dengan gambarannya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada di sini yang masih pakai TV 14 in, TV tabung yang hitam putih. Ada yang masih pakai TV seperti itu di rumahnya? Enggak ya? Kenapa enggak pakai? Malu-maluin kan? Sekarang udah LED, ya udah gede-gede gitu kan. TV tabung 14 in hitam putih, ngapain buang jauh-jauh? Nah sama karakter kita juga, kalau kita masih pakai karakter-karakter yang lama, yang jadul-jadul, kita bikin malu orang-orang Kristen, bikin malu anak Tuhan. Amin. Buang jauh-jauh karakter kita, lemparkan ke laut. Kita harus terus berubah. Amin. Rasul Paulus katakan apa? Orang siapa yang ada di dalam Tuhan, dia adalah ciptaan baru. Apa? Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi buang jauh-jauh itu karakter kita yang lama. Kita harus semakin berubah dari hari ke hari, semakin serupa dengan Yesus. Amin. Yang kedua, kita mau melihat, kita harus bersemangat di dalam apa? Semangat untuk menghadapi tantangan. Ya, kenapa kita harus semangat menghadapi tantangan? Karena hidup kita ini adalah hidup peperangan. Setuju, percaya, katakan amin. Kita hidup ini adalah menghadapi peperangan. Saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita dibaptis, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, detik itu juga kita sudah menjadi musuhnya si iblis. Amin. Lawan kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah penguasa di udara, roh-roh jahat. Kita nggak sadar, ketika kita terima Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Dan kita harus menghadapi tantangan ini, harus berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 kita mau baca.
Demikian firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9-nya sama-sama 2, 3. Lawanlah si iblis dengan apa? Iman yang teguh. Makanya miliki iman yang teguh. Saya pernah dengar kesaksian Tony Daud. Kalau kita takut, gak punya iman, iblis justru mendatangi menyerang kita. Tony Daud katakan apa? Ketika kita punya iman, berani, iblis itu gak akan berani mendekat kita. Amin. Ada yang masih takut ke dapur sendirian? Ke toilet sendirian? Hati-hati, iblis malah makin mendekat, saudara. Ketika kita punya iman, iblis lari, tidak akan berani mendekat ke kita. Firman Tuhan jelas mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, makanya kita harus terus memiliki iman yang teguh untuk menghadapi peperangan melawan si iblis. Karena kita nggak tahu kapan si iblis menyerang kita, ya. Dia selalu mengintai kita, tapi kita nggak sadar. Ada orang yang mengintai, ada kuasa-kuasa yang mengintai kita. Makanya kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi suatu kali ini Israel lagi panas, ya. Israel lagi panas sama Iran. Dulu, saya mau cerita yang dulu. Itu Palestina dengan Israel seru. Sampai PBB turun tangan. Sampai PBB turun tangan. Dan itu mengirim pasukan-pasukan perdamaian ke sana, ke jalur Gaza itu. Dan semua dari berbagai negara, tentara-tentaranya, perdamaian semua kumpul di sana semua, karena di sana padang gurun. Ya, saudara tahu ya, pernah ke Israel? Ada yang pernah ke Israel? Nah, di sana kebanyakan padang gurun semua kan, dan mereka semua membuat tenda masing-masing. Setiap pasukannya masing-masing dari negara ini, dari Indonesia termasuk juga ada di sana. Ya. Kan di sana cuacanya ekstrim, saudara. Kalau dingin sekali, kalau panas sekali. Dan suatu ketika ada angin topan, angin puyuh di sana melanda gurun itu. Angin topan, angin puyuh, puting beliung. Dan hampir semua tenda pasukan PBB itu terbang. Ya pokoknya berantakan semuanya. Hanya satu tenda yang tidak tertiup angin puyuh itu, tendanya orang Indonesia. Wah, semua kaget, ya. Ini orang Indonesia kok tendanya tetap kokoh. Wah, mungkin mereka, Indonesia orangnya religius, banyak pendoa syafaatnya katanya. Haleluya. Orang Indonesia banyak ilmunya katanya gitu kan. Tapi ditanya-tanya wartawan, bertanya-tanya, ternyata di atas tendanya tertera dengan jelas, tolak angin Sido muncul. Haleluya. Mantap. Makanya angin puyuh itu ditolak, ya. Ada tolak angin Sido munculnya. Haleluya. Jadi bukan ke situnya. Yang intinya kita harus tetap bersemangat melawan kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Peperangan menghadapi tantangan hidup. Karena musuh kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, ya. Roh-roh jahat, kuasa kegelapan. Coba katakan bersama saya, ya. Ikuti kata-kata saya. Hadapi tantangan, karena tantangan awal dari segala sesuatu yang lebih baik. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hadapi tantangan. Karena tantangan itu adalah awal yang lebih baik lagi buat kita. Yang ketiga, kita harus bersemangat dalam apa? Kita harus bersemangat dalam mendapatkan kemajuan dan peningkatan. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dinamis, bukan Allah yang statis. Makanya Allah terus
harus kita mengalami kemajuan dan peningkatan terus. Nah, kenapa? Saya tahu bahwa Allah yang kita sembah Allah yang dinamis, yang suka melihat anak-anaknya mengalami kemajuan dan peningkatan, karena Allah berfirman di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara, perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan mau kita terus naik, amin. Terus naik bukan turun. Artinya kita harus terus mengalami peningkatan. Bukan stuck di situ. Saya kayaknya udah cukup nih. Kekayaan saya sudah maksimal, udah cukup. Enggak seperti itu. Atau saudara berpikir, saya sudah cukup seperti ini, saya sudah jadi diaken, saya sudah menjadi pendoa syafaat, saya sudah cukup sampai di sini. Enggak. Tuhan mau kita terus mengalami peningkatan dan kemajuan. Amin. Ya. Enggak ada limit waktunya, enggak ada limit batasannya di mata Tuhan, enggak ada. Kita harus terus sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Amin. Kita harus terus mengalami peningkatan, kemajuan. Ya seperti tadi. Kemajuan kerohanian kita, bagaimana kehidupan doa kita, pembacaan firman Tuhan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kan firman Tuhan katakan apa? Anggur yang baru tidak bisa disimpan di dalam kirbat yang lama. Kalau itu dipaksakan, akan hancur semuanya dan terbuang. Kirbatnya hancur, ya, anggurnya terbuang. Makanya firman Tuhan katakan, kita harus memiliki hati yang baru, kirbat yang baru, supaya berkat Tuhan yang baru akan dicurahkan kepada kita, kita dapat menerimanya. Amin. Kita dapat menangkapnya, kita dapat menikmatinya. Ada banyak orang-orang yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Karena apa? Belum siap. Mereka belum siap. Tapi kalau kita sudah siap, Tuhan tahu persis. Amin. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, justru itu yang Tuhan sediain. Amin. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, butuhkan. Kalau kita sudah siap, ya, kita nggak minta pun Tuhan berkati loh. Amin. Bahkan sampai kelimpahan, firman Tuhan katakan. Apa namanya kelimpahan? Itu sampai kita nggak bisa nampungnya lagi karena kelimpahan. Nah, ini kapasitasnya air berapa? 200 ya. Kayaknya 200 mili ya. 220 tuh. Saya kosongkan. Saya ambil satu lagi air mineral yang 600 mili. Saya kosongkan. Saya tumpahkan, tuangkan sampai yang di sini habis. Itu 200 mili juga udah penuh. Ini masih ada 400 mili lagi. Saya tumpahkan lagi. Itu sampai modal keluar. Nah, itu namanya kelimpahan. Amin. Sampai tidak bisa menampung lagi. Tuhan itu menyediakan berkat sampai kelimpahan. Amin. Bukan secukupnya, bukan pas-pasan, tapi sampai kelimpahan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, makanya kita lihat Ayub. Waktu Ayub belum dicobai, waktu Ayub belum mengalami ujian, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling kaya di wilayah timur. Amin. Dan itu tidak ada tandingannya. Orang yang paling kaya di wilayah timur. Dan enggak ada duanya. Setelah dia mengalami ujian, lulus dari ujian, apa firman Tuhan katakan apa? Udah cukup. Ayub mah dulu juga udah orang yang paling kaya, ya kan? Apa seperti itu? Udah cukup dulu. Ayub udah nggak ada tandingannya, udah paling kaya. Tapi di dalam Tuhan nggak seperti itu. Tuhan berkati lagi berapa kali lipat? 2 kali lipat. Artinya 200%. Amin. Dulunya aja udah menjadi orang yang paling kaya di wilayah timur. Setelah dia lulus dari ujian, semakin meningkat, kerohaniannya semakin dekat. Makanya Ayub katakan, dulu kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Amin.
Tapi sekarang dengan mataku melihat. Saudara, Ayub diberkati 2 kali lipat. Dulu aja udah gak ada tandingannya. Sekarang setelah diberkati 2 kali lipat. Siapa gak ya lawannya? Kata orang Ambon apa? Saya gak ada lawan. Amin. Saya gak ada lawan. Haleluya. Makanya di dalam Tuhan kita harus terus mengalami peningkatan dan kemajuan. Tidak ada limit waktunya, tidak ada limit batasannya. Amin. Kerohanian kita, ya, pertumbuhan kita di dalam Tuhan, berkat-berkat materi juga enggak ada limitnya di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita mengalami kemajuan dan peningkatan terus, kita harus semakin berubah, mengalami perubahan, mengalami peningkatan, hadapi tantangan. Amin, saudara. Dan biarlah firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya tidak akan perpanjangkan, tapi intinya ya, kita harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu ayat terakhir, Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Mari para pemusik, saya undang untuk maju ke depan. Roma pasal 12 ayat yang ke-11, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara rindu untuk melayani Tuhan? Jangan stuck hanya untuk menjadi jemaat saja. Saudara jangan puas untuk menjadi jemaat saja. Meningkat terus. Amin. Saudara harus melayani Tuhan. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus aja datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani. Masa kita tidak mau melayani Tuhan Allah yang kita sembah? Amin. Kita harus melayani. Pelayanan banyak sekali, bukan hanya di mimbar jadi worship leader, jadi singer, jadi pemusik, jadi pendeta, pengkhotbah, jadi diaken, jadi pendosa. Banyak, terlalu banyak. Amin. Kalau kita mau, Tuhan ini aku, utuslah aku, Tuhan akan pakai saudara untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kasih di